Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kelompok 5, tempat kita ngobrol santai mengenai dunia akuntansi. Nah, topik hari ini menarik banget. Kita bakal bahas mengenai investasi ekuitas. Buat yang belum paham, tenang aja karena kita bakal kupas tuntas dengan gaya yang santai nih, biar kalian semua paham dengan lebih santai. Sebelumnya, kenalin dulu, saya Alia, dan di sini aku nggak sendirian dengan rekan aku, seorang mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Airlangga. Halo Alia, halo semuanya. Saya Alia, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Airlangga. Di sini saya bakal bantu teman-teman nih buat paham akuntansi dengan lebih menyenangkan. Oke, sebelum kita masuk ke yang lebih berat-berat nih ya, mungkin teman-teman yang belajar akuntansi ini udah sering dengar nih ya mengenai investasi ekuitas. Tapi kalian ini boleh nggak ya diberikan pengertian sedikit mengenai investasi ekuitas itu apa aja sih? Oke, investasi ekuitas itu adalah investasi dalam bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan di pasar modal. Jadi, investasi ekuitas itu merupakan pembelian dan penyimpanan saham di pasar modal dengan harapan mendapatkan dividen dan keuntungan dari kenaikan nilai saham tersebut. Oke, berarti kalau misalnya aku beli saham dari sebuah perusahaan, berarti bisa dibilang aku punya bagian kecil ya dari perusahaan tersebut. Iya, benar, tepat sekali. Saham yang kamu beli itu menunjukkan kepemilikanmu atas perusahaan. Misalnya, kalau kamu punya 1% saham dari perusahaan X, berarti kamu punya 1% dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan bisa didapat dari dua sumber utama, yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Pemegang saham bisa memiliki saham biasa, saham preferen, atau bahkan hak-hak khusus seperti warrant dan rights. Semua itu menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan. Oke, berarti kalau perusahaan untung nih, kita bisa dapat dividen dan juga kita bisa jual lagi sahamnya dengan harga yang lebih tinggi ya? Iya, betul banget. Tapi sebaliknya, kalau harga saham turun, kamu bisa mengalami kerugian. Makanya penting untuk menganalisis perusahaan sebelum berinvestasi. Nah, teman-teman akuntansi ini pasti udah pernah dengar mengenai komisi atau fee broker. Setahu aku nih, kalau kita beli saham ini kita kan bayarnya sekali aja ya. Untuk pencatatan mengenai komisi atau fee broker itu gimana sih? Nah, ini penting untuk diketahui. Harga perolehan investasi ekuitas meliputi harga beli sekuritas. Kalau ada komisi dan fee broker, itu dicatat sebagai beban atau expense dalam akuntansi. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai kepemilikan saham. Nah, bagaimana sih cara mencatatnya? Boleh dong dijelasin sedikit mengenai jenis-jenis kepemilikan saham dalam investasi ekuitas ini? Oke, tentu secara umum ada 3 kategori utama berdasarkan persentase kepemilikan investor dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama, kepemilikan di bawah 20% biasanya dikategorikan sebagai held for trading. Nilai investasinya dihitung berdasarkan nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat dalam laporan laba rugi. Jadi kalau misal kita beli saham di bursa efek kemudian nilainya naik atau turun, itu perubahannya langsung mempengaruhi ke laporan keuangan ya? Iya, tepat sekali. Makanya investasi seperti ini sering disebut sebagai investasi jangka pendek yang berorientasi pada trading. Nah, yang kedua nih, kepemilikan 20% hingga 50%. Investor dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Menggunakan metode ekuitas, di mana laba atau rugi perusahaan akan mempengaruhi nilai investasi. Oke, aku menemukan hal baru nih. Ada metode ekuitas. Mungkin boleh dikasih contoh simpel kali ya. Metode ekuitas itu seperti apa? Boleh. Misalnya nih, perusahaan A memiliki 30% saham di perusahaan B. Kalau perusahaan B mendapatkan keuntungan 10 miliar, maka perusahaan A akan mencatat bagiannya, yaitu 30% dari 10 miliar atau 3 miliar dalam laporan keuangannya. Wah, berarti kalau perusahaan B rugi, kita juga berarti kena dampaknya juga ya? Ya, jika perusahaan B mengalami kerugian, bagian kepemilikan investor juga akan berkurang sesuai dengan proporsinya. Nah, yang terakhir nih, Alia dan semuanya, yang terakhir nih, kepemilikan lebih dari 50%. Investor disebut sebagai induk dan investi sebagai anak perusahaan. Perusahaan tidak harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Berarti kalau kita punya lebih dari 50% saham, kita bukan cuma jadi investor ya, bisa jadi kita udah seperti pemilik perusahaannya. Iya, benar banget. Kalau punya lebih dari 50% investor, disebut sebagai kepentingan pengendali, yang artinya dia bisa mengambil keputusan strategis dalam perusahaan tersebut.
Nah, tadi kan mengenai jenis-jenis kepemilikan saham. Boleh dong sekarang dijelasin lagi ke Alia mengenai sisi pencatatan akuntansinya? Boleh dong, jadi ini juga tergantung pada jenis investasi ekuitasnya. Misalnya, untuk kepemilikan kurang dari 20%, maka diperlakukan held for trading. Keuntungan atau rugi yang belum direalisasi dicatat dalam laporan laba rugi. Untuk non-trading, keuntungan atau rugi yang belum direalisasi dicatat dalam order comprehensive income. Untuk kepemilikan antara 20% hingga 50%, kita menggunakan metode ekuitas di mana laba atau rugi perusahaan akan memengaruhi nilai investasi. Nah, untuk kepemilikan lebih dari 50%, kita menggunakan laporan keuangan konsolidasian yang artinya laporan keuangan anak perusahaan digabungkan dengan Indo. Oke. Jadi setiap jenis investasi ini ada perlakuan akuntansinya masing-masing ya? Iya, supaya laporan keuangan itu mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Oke, nah sekarang ini kita udah sampai di penghujung episode nih. Dari informasi yang kamu sampaikan tadi, aku jadi lebih paham lagi mengenai equity investment. Terima kasih ya Alia atas kesediaannya dan waktunya juga serta informasi yang udah diberikan untuk hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.